bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa kumpul di rumah Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa sudah mengizinkan kita untuk ada di sini. Jadi kita hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk tugas calon guru penggerak di modul 2.3 ya Ibu ya, yaitu praktek coaching. Jadi kita bertiga ini disatukan dalam satu kelompok dan kita akan berganti peran sebagai coach dan observer. Untuk kesempatan kali ini saya Nelma Elpayuni akan berperan sebagai observer, kemudian Bu Vivin sebagai coach dan Bu Lisa sebagai coachee. Oke, sebelum kita melaksanakan praktek coaching, maka saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan karena di sesi percakapan coaching ini akan ada 3 penilaian, 1, 2, dan 3. Untuk penilaian pertama ini indikatornya adalah jika tidak dilakukan. Kemudian nilai 2 itu kalau indikator dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga, indikator sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu terkait dengan kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching gitu ya. Jadi di tahapan ini nanti ada 3, yaitu prasupervisi, kemudian observasi, dan pasca percakapan. Tadi sudah saya sampaikan ke Bu Vivin tentang rubrik penilaiannya ya, 3 tadi ya Bu Vivin ya. Oke, untuk yang kedua yang saya mau tanyakan adalah apa nih kompetensi coaching yang ingin Ibu Vivin kembangkan pada saat percakapan coaching yang akan dilakukan. Jadi saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh ya Bu, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif. Iya. Nah, dari 3 kompetensi yang tadi ada, yaitu mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan satu lagi tadi apa Bu? Mendengar aktif. Mana kompetensi yang paling ingin Ibu kembangkan, yang paling spesifik yang mau Ibu kembangkan, bagian yang mana? Kalau saya inginnya saya kembangkan mendengarkan aktif, karena dari situlah sebenarnya kita bakal tahu detail demi detail permasalahan dari coaching gitu. Jadi saya tidak akan banyak menarik kesimpulan, lalu saya tidak akan banyak juga menanyakan hal yang tidak berbobot, yang pertanyaan tertutup seperti itu. Saya akan lebih banyak mendengarkan aktif untuk mencari detail dari permasalahan coaching seperti itu. Jadi yang akan Ibu kembangkan di sesi pertanyaan ini adalah mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah, kemudian indikator ketercapaiannya itu apa setelah ada percakapan ini? Dari tujuan pengembangannya ini indikatornya apa Bu? Ketercapaiannya itu bisa saya lihat ketika coaching dapat menemukan menemukan permasalahannya, dan juga dia juga dapat setelah ini melakukan apa yang harus dia lakukan. Ketercapaiannya seperti itu kalau dia sudah bisa menemukan permasalahannya dan juga hal yang akan dia lakukan seperti itu. Jadi permasalahan dan penyelesaian. Penyelesaian ya? Betul. Oke. Baiklah. Jadi tadi Ibu kita sudah di tahap supervisi. Baiklah, kita akan lanjut ke percakapan coaching kita yang akan Ibu berdua laksanakan. Oke, silakan kepada Bu Vivin dan Bu Lisa. Baik, terima kasih Bu Nelma. Assalamualaikum Bu Vivin. Waalaikumsalam Bu Lisa. Gimana kabarnya Bu Lisa? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Gimana Bu Vivin, sehat? Alhamdulillah sehat. Sepertinya Ibu, saya
Silahkan dulu pengen Ibu tahu minum. aja. Iya. Makasih nih Bu. Iya Bu Lisa, sepertinya saya melihat Ibu kayaknya mukanya. Kelihatan ya Bu ya. Kenapa Bu Lisa? Ya, ini mau cerita sedikit nih Bu. Boleh. Saya ada masalah sedikit. Bisa ya Bu ya? Bisa Ibu, cuman sebelumnya nih saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira apa yang harapan Ibu dengan percakapan kita? Saya sih Bu ya, pinginnya habis kita ngobrol ini gitu ada lega lah ya Bu, karena beberapa hari ini saya tuh pingin cerita, aku bingung cerita sama siapa, makanya pingin cerita sama Bu Vivi gitu. Terus selain itu ya siapa tahu nanti ada pencerahan kan setelah kita ngobrol, ya ada solusi dari masalah saya ini gitu Bu. Baik, oke kalau begitu kenapa Bu Lisa? Masalahnya apa ini? Iya nih Bu, aduh saya ini akhir-akhir ini kok jadi keteteran gitu ngerjain tugas-tugas saya ini ya Bu ya. Kan saya ini kan di sekolah kita kan memang sebagai guru ya kelas, terus kebetulan wali kelas juga kan saya ini ya Bu ya. Terus saya ini kan dipercaya juga jadi staff ya Bu, staff di bagian kesiswaan gitu ya. Apa namanya, terus bersamaan juga dengan kita lagi CGP dengan tugas-tugasnya yang banyak kan ya Bu ya. Jadi keteteran ngumpul tugas CGP-nya gitu Bu. Gitu. Jadi dari sekian serangkaian kegiatan Ibu yang kira-kira buat Ibu keteteran itu apa? Apa ya Bu ya yang bikin saya keteteran ya? Penyebabnya mungkin karena sebenarnya kalau schedule pembelajaran CGP itu sudah terjadwal. Cuman masalahnya mungkin jadwalnya itu masih di handphone saya, jadi suka lupa saya lihatnya gitu Bu. Terus lagi kan kalau tugas di staf kesiswaan itu kan namanya kita di sekolah melayani siswa ya Bu. Jadi tiba-tiba aja dipanggil ke sekolah, ini ada tugas kerjakan, harus segera. Jadi ya sudah dia tugas CGP-nya jadi terlewatkan, akhirnya terlewatkan jadi tertinggal gitu, mungkin seperti itu. Jadi saya keteteran ngumpul tugasnya gitu. Masih bingung saya Bu atur manajemen waktu saya. Gitu. Baik, kalau saya tarik kesimpulannya berarti permasalahan Ibu keteteran dengan manajemen waktu Ibu ya Bu ya. Oh gitu. Menurut Ibu nih kira-kira apa yang buat Ibu nggak bisa memanage waktu itu apa? Kira-kira apa yang bikin saya nggak bisa? Ya itu kali ya Bu, karena jadwalnya aja belum saya print kali ya Bu ya. Terus jadi saya suka lupa gitu, karena kan namanya kerjaan banyak, jadi suka lupa buka-buka jadwal di handphone. Terus juga itu tadi kan karena tugasnya dadakan kan juga ya, jadi ya udah jadi nggak tahu mana yang harus didulukan gitu Bu, karena nggak kelihatan gitu tadi kan ya Bu ya jadwalnya. Jadi begitu ada tugas yang ini, jadi yang dikerjakan yang baru tugas yang baru aja, padahal kadang-kadang tuh ternyata due date yang ini lebih duluan gitu. Baik, saya sudah paham nih perasaan Bu Lisa, pasti bingung kan milih-milih jadwal yang mana gitu. Dari kebingungan Ibu nih, kira-kira ada nggak hal yang bisa Ibu lakukan? Apa ya Bu ya, mungkin itu tadi ya Bu ya, pertama saya mungkin print out dulu kali ya jadwal CGP saya, biar saya tahu persis, terus diletakkannya yang betul-betul selalu terlihat ya Bu, mungkin di meja kerja saya di rumah atau di sekolah juga gitu ya Bu. Terus mungkin didekatkan dengan kalender kali ya Bu. Terus mungkin saya harus punya semacam papan schedule ya Bu. Jadi tugas-tugas yang harus saya kerjakan itu saya tulis di papan schedule. Jadi saya harus tahu saya tahu nih mana yang harus saya dulukan gitu ya Bu ya. Iya. Sebenarnya Bu Lisa sudah tahu ya, sudah paham apa yang harus Ibu lakukan. Kira-kira kapan Bu mau dilakukannya? Secepatnya ya Bu, biar rasanya lebih nggak keteteran lagi ya Bu. Iya, mungkin hari ini saya akan langsung print jadwal saya, kemudian saya siapkan papan schedule saya letakkan di meja kerja saya nanti ya Bu ya. Kemudian mungkin kalau tugas-tugas staff mungkin bisa cari bantuan temen kali ya Bu ya. Iya, kira-kira ada orang lain, atau tadi Ibu bilang ada temen yang bisa bantu, ada nggak kira-kira Bu?
ada lah kayaknya, ada teman saya. Siapa kira-kira yang itu bisa libatkan? Ada teman saya, dia guru IT, memang bagus banget itu, pintar banget IT-nya. Jadi mungkin saya akan, kok sama ini tuh memang saya agak sungkan sih Bu minta bantu. Mungkin sekarang saya akan coba minta bantu ya untuk tugas-tugas tambahan saya staff itu. Jadi kalau misalkan saya merancang kegiatan kan, nanti beliau yang mengetik atau mendesain kan malah lebih bagus ya Bu. Betul, Karena beliau juga memang di IT ya Bu. Ya juga ya Bu, yang nanti saya akan minta bantu juga lah. Oke. Setelah ini kira-kira Bu Lisa akan kedepannya berapa lama nih bakal melakukannya setelah kita ngobrol ini, melakukan tadi yang Ibu katakan? Kalau aksi tentu secepatnya tadi ya Bu, saya akan mulai mengatur semuanya supaya saya sudah nggak keteteran lagi. Begitu mungkin akan terlihat progresnya 1 mingguan kali, 1 minggu atau 2 minggu kali. Oke, kalau gitu gimana kalau 1 minggu lagi nanti kita ketemu lagi. Jadi saya bisa bakal tanya nih Bu Lisa gimana progresnya gitu, gimana perkembangannya, bisa nggak Bu Lisa? Boleh Bu, boleh. Boleh ya Bu Saya ya. senang ini jadi kita nanti justru jadi melihat progres saya nantinya, bagaimana saya mengelola waktu saya gitu. Mudah-mudahan nanti ketika ketemu saya punya cerita yang menarik dan Betul. cerita yang menyenangkan ya Bu. Iya, dan saya tunggu ya Bu ya perkembangan selanjutnya. Siap. Jadi kita ketemu minggu depan ya Bu ya. Siap Ibu, saya tunggu. Nah, sekarang nih saya mau tanya nih, perasaan Bu Lisa gimana setelah kita proses? Seneng banget Bu, ternyata setelah ngobrol saya jadi lega. Jadi tujuan tadi tercapai nih Bu, lega. Terus saya dapat solusi, saya nemuin solusinya. Oh ternyata saya memang step-step langkah-langkah yang saya ambil, saya sudah tahu nih apa nih Bu. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Lisa, saya tunggu kehadirannya lagi besok ya Bu Lisa. Siap-siap kita ketemu minggu depan ya Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Vivin dan Bu Lisa yang sudah mempraktekkan percakapan coaching untuk hari ini. Dan ada beberapa yang mau saya tanyakan terkait dengan tadi saya sudah melakukan observasi dan sudah mencatat beberapa hal terkait dengan percakapan yang Ibu lakukan tadi. Oke, selanjutnya saya mau tanyain beberapa hal dengan Bu Vivin. Apakah pada saat Ibu melaksanakan percakapan coaching, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu sudah tercapai? Ya, baik. Kalau dari saya Ibu, sepemahaman saya melakukannya sudah tercapai kriteria yang dibutuhkan dalam coaching. Oke, indikator yang tadi yang mau dikembangkan, mana yang lebih dominan Bu? Yang tadi kan 3 ya? Iya betul. Kalau saya lebih dominannya ke mendengarkan aktif, karena memang coaching dapat dengan mudah mengeksplor dirinya. Jadi saya tidak yang saya banyak lakukan hanya mendengarkan aktif. Iya. Oke, jadi dari yang sudah saya dengarkan tadi dari percakapan Bu Lisa dan Bu Vivin, Bu Lisa dan Bu Vivin sudah menggunakan alur cerita ya Bu. Jadi tadi pertanyaan yang Bu Vivin ajukan dengan Bu Lisa itu sudah menanyakan tentang tujuan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mengidentifikasi masalah gitu ya. Jadi Bu Vivin sudah mengajukan beberapa pertanyaan aktif, sehingga Bu Lisa juga jadinya lebih terbuka ya Bu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya, sehingga akhirnya yang tadinya Bu Lisa sebetulnya ragu-ragu untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah, jadi Bu Lisa jadi lebih terbuka dan ternyata bisa memecahkan masalahnya sendiri ya Bu ya. Kemudian dan bebas dari penilaian, artinya tidak karena bujukan, tidak karena pengaruh dari Bu Vivin gitu ya. Jadi sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan dari proses mendengarkan tadi gitu ya. Oke, kemudian dari percakapan yang sudah dilakukan nih Bu Vivin, apa sih yang pengen Ibu kembangkan untuk kedepannya supaya ketika ada praktek seperti ini lagi atau pelaksanaan ini dengan guru-guru yang lain, atau nanti Bu Vivin menjadi kepala sekolah atau pengawas atau dengan ketenagaan kerja, apa kompetensi yang ingin Bu Vivin
lakukan lagi, yang pengen dikembangkan gitu, dimaksimalkan apa nih? Ya, baik. Sebenarnya saya butuh latihan-latihan lagi itu ketika kita menghadapi coaching yang tertutup kali ya Bu, karena kan akan lebih susah mengeksplor dirinya. Nah, mungkin itu kompetensi yang saya ingin latih terus. Jadi dengan berbagai macam karakter coaching gitu. Kalau coachingnya mudah untuk bercerita, pasti akan mudah kita coaching. Tapi kalau yang susah, yang dia tertutup, yang dia mungkin malu untuk mengungkapkan masalahnya, itu mungkin yang akan lebih saya latih lagi keterampilan saya. Berarti keterampilan di mana nih? Di bagian pertanyaan gitu ya? Iya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kali ya Bu ya. Itu bakal Ibu maksimalkan. Iya, gitu ya? betul. Oke, baiklah Ibu-ibu, selesai praktek coaching kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan bisa kita praktekkan di tempat kerja kita dan bisa bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita, terutama rekan-rekan kita sejawat gitu. Oke, terima kasih Bu Vivi, Bu Lisa.